dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan hatinya. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang merenungkan firman itu dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, sebagai pengantar, rupanya kehidupan gereja dari awal sampai sekarang ini tidak pernah lepas dari yang namanya ancaman perselisihan, pertikaian, bahkan perpecahan. Gereja perdana sudah diwarnai dengan berbagai perpecahan ataupun ketidaksehatian. Pertama-tama perpecahan itu terjadi antara orang Israel dan non-Israel, atau lebih tepatnya jemaat yang berlatar belakang Yahudi dan juga jemaat yang berlatar belakang non-Yahudi atau Yunani misalnya. Di gereja awal, di Kisah Para Rasul, kita sudah melihat bagaimana orang-orang yang berbahasa Yunani itu bersungut-sungut atas pelayanan yang dipandang tidak adil. Perpecahan itu juga bersumber dari kepemimpinan. Rasul Paulus menulis jemaat misalnya terpecah-pecah karena mereka saling mengidolakan kelompok Petrus, kelompok Paulus, kelompok Apolos, kelompok Yesus Kristus, begitu. Dan perpecahan ini Bapak, Ibu, dan saudara terkasih memang tidak bisa disangkal, itu mewarnai hampir sepanjang keberadaan gereja. Bahkan sampai saat ini yang namanya perpecahan itu terus terjadi. Indonesia adalah salah satu tempat atau negara yang tingkat perpecahan gerejanya itu paling tinggi di dunia. Jadi kalau dilihat dari jumlah sinode, di Indonesia itu paling banyak di seluruh dunia. Sampai PGI itu melakukan moratorium, tidak lagi menerima anggota baru. Sinode-sinode yang berasal dari perpecahan gereja-gereja yang ada. Nah, jadi bacaan kita ini secara khusus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13 ini dilandasi atau didasari oleh perpecahan yang mengancam keberadaan jemaat pada waktu itu. Nah, karena itu secara umum seruannya adalah bagaimana agar jemaat itu saling mengendalikan diri agar perpecahan itu kemudian tidak merusak ataupun membuat keberadaan gereja itu menjadi tidak benar, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama manusia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari bersama-sama kita perhatikan dan kita telisik secara teliti melalui pemahaman Alkitab pada saat ini, hal-hal apa yang patut kita perhatikan, hal-hal apa yang patut kita garis bawahi, sehingga itu menjadi pengalaman bagi kita di masa kini untuk mewaspadai ketika kita mendapatkan gejala-gejala yang sama, maka kemudian kita bisa bersikap waspada. Awas loh, ini atau hal ini dulu juga sudah terjadi di gereja masa lalu dan itu menghadirkan perpecahan. Sehingga jemaat di zaman ini karena telah belajar dari pengalaman gereja perdana, belajar dari pengalaman orang-orang beriman, belajar dari pengajaran Rasul Paulus ini, kita semakin waspada ketika kita menyikapi, melihat, ataupun menghadapi perbedaan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kalau kita perhatikan ayat 1,
Mari kita perhatikan bersama-sama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Ada belas kasihan. Itu sebenarnya ayatnya dilanjutkan ke ayat 2 sampai dengan ayat 3. Itu baru kemudian nanti ada titiknya begitu. Nah, itu sebenarnya sebuah kalimat yang panjang. Menurut Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kalau kita membaca ayat 1 ini sebenarnya yang menarik untuk dicermati kata apa dari ayat 1 ini. Kalau kita perhatikan bersama-sama. Kata apa Bapak Ibu? Sehati sepikir. Sehati sepikir. Ada lagi? Kasih, Pak. Kasih. Ada lagi? Tidak mencari kepentingan sendiri, Pak. Yang menjadi tolok ukur, ya. Tidak mencari kepentingan sendiri. Tidak memikirkan kepentingan sendiri. Tidak mencari kepentingan sendiri. Ada lagi? Nasihat-nasihat. Nasihat-nasihat. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu dan Saudara terkasih, apa yang Bapak Ibu sebutkan tadi adalah menjadi bagian dari apa yang seharusnya diperhatikan oleh jemaat. Nah, dasarnya mengapa jemaat harus memperhatikan itu, kalau kita perhatikan dengan teliti misalnya, ketika kita membaca, itu kan, jadi karena dalam Kristus, kata jadi itu nasihat, ya. Menjadi sebuah dasar. Jadi karena dalam Kristus. Jadi sebenarnya yang menjadi dasar Rasul Paulus membuat nasihat atau teguran itu adalah dalam Kristus. Dalam Kristus itu kita bisa memberikan nasihat yang seharusnya bisa diterima. Dalam Kristus ada penghiburan, dalam Kristus ada persekutuan roh, dalam Kristus ada kasih mesra, dalam Kristus ada belas kasihan. Jadi ketika Rasul Paulus mengungkapkan ini semua, ia mengungkapkannya dengan dasar dalam Kristus. Mengapa dalam Kristus? Karena Kristuslah yang menjadi dasar kehidupan jemaat. Karena Kristuslah nanti kalau kita membaca dalam kitab Efesus misalnya adalah kepala dari jemaat atau tubuh, kepala dari tubuh itu. Jadi ketika menasehati dalam menyampaikan segala sesuatu, nasihat, penghiburan kasih, dan berbagai macam itu, maka ia menasihatkannya dalam Kristus. Jadi dalam Kristus, begitu. Nah, ketika dalam Kristus ini menjadi dasar dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, maka kemudian itu menjadi sebuah dasar yang kuat, sekaligus dasar yang indah. Karena ketika dalam Kristus, berarti kita saling menasihati dan hidup juga dalam Kristus, begitu. Nah, ini menjadi penting sebenarnya dalam kehidupan kita dalam konteks apapun. Ketika kita saling berbicara dalam Kristus, maka kemudian segala sesuatunya kita lakukan dengan benar, kita kerjakan dengan benar, dan tujuannya pun benar. Nah, oleh karena itu, dalam Kristus yang dilakukan itu, dalam nasihat pun sebenarnya ketika kita memberi nasihat, kita bukan berarti kita lebih pintar atau kita lebih pandai, bukan berarti juga untuk merendahkan yang lain atau mencari puji-pujian karena dianggap lebih berhikmat, tidak. Tetapi semuanya itu kita lakukan dalam Kristus karena tujuan yang lebih besar, yaitu untuk kehidupan jemaat. Nah, oleh karena itu di sini kita mendapatkan begitu banyak hal yang indah. Dan nasihat itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Oleh karena itu kemudian ketika dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini.
hendaklah kamu sehati sepikir. Berarti sebenarnya selama ini tidak sehati sepikir begitu. Kemudian hendaklah kamu satu dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan. Nah, sebaliknya itu adalah seharusnya tindakan-tindakan yang kita lakukan dalam Kristus begitu adalah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah, nah nasihat itu kemudian dilanjutkan begitu. Nah, ayat yang kelima itu dikatakan hendaklah. Jadi kata sambung, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Lalu untuk menjadi model agar semua yang dinasihatkan, diungkapkan Rasul Paulus itu bisa kita hidupi, bisa kita lakukan, bisa kita jiwai, dasarnya apa. Nah, orang hidup di dunia itu kan membutuhkan model, membutuhkan contoh, begitu ya. Nah, contohnya adalah sebenarnya dimulai dari ayat yang kelima itu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus. Nah, sebenarnya ini kan salah satu puncak perjalanan rohani kehidupan orang percaya dalam proses pengudusan yang terus-menerus itu kan kemudian memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus. Untuk ini kira-kira mudah atau tidak, Bapak Ibu? Kadang kita berdua saja sehati sepikir itu tidak mudah ya. Nah, apalagi ini di jemaat yang isinya puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mudah, Pak Tri. Oke. Itu bisa kita lihat di gereja kita sendiri. Ya. Bagaimana kita tidak sehati sepikir dengan sahabat-sahabatku, teman-temanku yang mengatakan dirinya di gereja Yasmin. Itu memang ini sangat memprihatinkan. Jadi perbedaan ini berarti kita belum sehati sepikir, belum mempunyai satu tujuan yang sama, belum mempunyai kita pikiran yang sama seperti dalam Kristus. Kristus itu kan kasih dan satu. Ini kita seperti masih sekarang kita sedang berjuang untuk bagaimana kita mempersatukan satu tujuan yang sama, satu kasih. Memang tidak mudah, Pak Tri. Dan kita juga mengalami ini sudah cukup lama, Sampai kita bentuk tim ini, tim itu, bagaimana khotbah itu diolah sedemikian rupa. Tapi memang ayat 5 ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Rupanya masih ada di antara kita yang mengutamakan kepentingan masing-masing atau sendiri-sendiri, belum mempunyai, belum terdapat juga dalam pikiran yang sama seperti yang dikehendaki Kristus. Memang tidak mudah, Pak Tri. Ini menjadi pergumulan juga di dalam diri kita sendiri di GKP Pengadilan. Oke, terima kasih Pak Anton. Nah, saya tadi sebenarnya mau melanjutkan pertanyaan, mengapa itu tidak mudah, tetapi kemudian sudah dijawab juga. Karena setiap kita hanya memperhatikan kepentingan diri kita ataupun kelompok kita, begitu. Diri kita, ya. Nah, semuanya itu merasa paling benar, semuanya merasa paling oke, begitu. Nah, jadi maka justru di sini tantangan ini diberikan begitu. Seharusnya patron kita, role model kita itu adalah Yesus. Yesus yang anak Allah itu bersedia merendahkan dirinya. Perhatikan ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, ini kalau berbicara tentang ego, adalah Kristus ini memberi contoh. Kristus itu punya segalanya, tetapi bersedia meninggalkan dan menanggalkan segalanya itu agar dia bisa merangkul manusia yang dikuasai dosa. Jadi, Kristus yang tinggi itu bersedia turun, merendahkan dirinya, menanggalkan segala kemuliaannya agar ia bisa merangkul. Nah, inilah Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih yang seringkali sulit dalam
kebersamaan kita ketika kita menghadapi perbedaan atau perpecahan. Merendahkan diri itu mudah diungkapkan, tetapi sulit untuk dipraktekkan. Walaupun kita sudah mengenal Kristus yang mempraktekkan itu, tetapi dalam kehidupan kita itu masih menjadi pergulatan dan pergumulan. Kira-kira mengapa nih orang sangat sulit untuk merendahkan diri begitu? Mengapa? Yang lain silakan. Karena ego. Ya, karena ego. Apalagi, Pak? Egonya yang seperti apa? Karena di situ jadi begini, Patri. Ya. Memang di situ ada kesombongan dengan kemampuan atau ilmu pengetahuan yang dipelajari dari dunia. Padahal kalau kita di gereja adalah Alkitab mengajarkan semua harus rendah hati. Misalnya di gereja kita, kenapa itu terjadi? Bagi saya pada waktu itu, saya bersama-sama dengan mereka, bahwa gereja itu punya otoritas diberikan Tuhan. Di situ ada pemimpin yang harus kita patuhi. Di situlah saya itu merendahkan diri, mundur dari teman-teman, harus patuh dan tunduk kepada aturan gereja yang dipilih Tuhan. Di situ ada pendeta, ada majelis gitu, Pak. Karena majelis itu adalah pemimpin yang dipilih Tuhan untuk mengendalikan. Oke, terima kasih. Jadi kalau saya ambil dari Pak Anton, suaranya nggak putus-putus ya Pak ya? Berarti seringkali kita itu, ya. Ya, ini Pak Anton suaranya putus-putus. Dengan rendah hati menyatukan tujuan dengan apa yang menjadi visi dan tujuan gereja itu sendiri. Pak Anton sepertinya terganggu sinyalnya ini. Ya, oke. Karena kalau begitu saya lanjutkan aja Bapak Ibu ya. Ya, setelah kita berbicara ayat 1 sampai dengan 4 yang berisi nasihat yang seharusnya dihidupi oleh jemaat, maka kemudian ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 itu kita melihat bagaimana Rasul Paulus menampilkan Yesus sebagai contoh yang seharusnya menjadi teladan untuk diikuti. Bagaimana Kristus bersedia merendahkan diri. Nah, merendahkan diri itu membutuhkan ketaatan kepada otoritas yang lebih tinggi. Kristus sangat taat kepada perintah Bapa. Nah, taat kepada otoritas yang lebih tinggi atau kepada kebenaran firman Tuhan ini bukan hal yang mudah. Karena tadi misalnya ada kesombongan, ada pride, ada kebanggaan diri. Nah, itu yang seringkali mengganggu kita untuk taat kepada otoritas Allah dalam kehidupan kita. Padahal ketika semuanya itu bersedia memiliki ketaatan kepada firman Allah yang menjadi sumber nasihat dan kebenaran, maka setiap orang ketika bersedia menundukkan dirinya seperti Kristus, maka sebenarnya perbedaan itu ada, tetapi perpecahan itu tidak akan menghiasi jemaat. Jadi di sini kan ketika Kristus merendahkan diri, bahkan merendahkan diri menjadi seorang hamba, ketika menjadi seorang hamba bahkan kemudian mati di kayu salib. Nah, proses ketaatan, proses merendahkan diri, itu kemudian diikuti dengan proses pengorbanan diri. Nah, ini menjadi lebih sulit lagi. Ada kesombongan, ada ketidaktaatan, kemudian harus dituntut juga ada pengorbanan diri. Orang merendahkan diri, mengalah, itu kan berarti mengorbankan. Dia tahu
Iya. dia benar, dia punya, tetapi kemudian dia mengorbankan diri. Oke lah, aku tidak akan menganggap semuanya itu, tetapi aku akan mengalah demi sesuatu yang lebih besar. Nah, jadi Kristus memberikan contoh itu dalam Iya, betul. ketaatan, dalam merendahkan diri, kehilangan banyak hal, dan berkorban karena ingin mencapai sesuatu yang lebih besar, yaitu apa? Keselamatan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ingin mendamaikan antara kita dengan Allah melalui pengorbanannya. Jadi sebenarnya ada jarak di antara kita dengan Allah karena dosa, maka agar kita bisa didamaikan kembali, maka di situ ada kesediaan untuk merendahkan diri, taat kepada otoritas, dan kemudian mengorbankan sesuatu dari hidup kita. Nah, ketika itu kita hidupi dalam kehidupan bergereja, setiap orang bersedia memakai model seperti Kristus, maka sesungguhnya boleh ada perbedaan, tetapi tidak akan menghasilkan perpecahan. Nah, disinilah, padahal Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kalau kita perhatikan ayat 9 sampai dengan 10, itu kan sebenarnya kemudian ada rewards. Ketika orang itu bersedia merendahkan diri, ketika orang itu bersedia mengorbankan dirinya, ketika orang itu bersedia mentaati otoritas yang lebih tinggi atau taat kepada Allah, maka kemudian dikatakan ayat 9 itu sesuatu yang indah sebenarnya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan. Bukankah siapa yang merendahkan diri, siapa yang mengorbankan dirinya, itulah yang kemudian ditinggikan oleh Tuhan. Nah, tetapi seringkali kan manusia itu mencari hormat dan ditinggikan oleh dunia dan bukan Tuhan. Nah, sekali lagi kemudian kita belajar bahwa seharusnya yang menjadi dasar kita adalah ditinggikan Tuhan. Karena kalau ditinggikan Tuhan itu bukan hanya di dunia ini saja, tetapi juga nanti. Mungkin ada banyak orang lebih suka berpikir menang saat ini, sombong saat ini, mengalahkan yang lain saat ini, tapi mereka tidak ingat, nanti dia akan berhadapan dengan Tuhan yang Maha Tahu. Oleh karena itu, sebenarnya ayat yang ke-9 sampai dengan 10, 11 ini sebenarnya memberikan kekuatan kepada kita. Bagaimanakah kita seharusnya memiliki pola hidup seperti Kristus, bersedia mengalah, merendahkan diri, taat, bahkan mengorbankan diri. Karena pada akhirnya sikap-sikap seperti itu tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia, karena kemudian kalau kita membaca ayat yang ke-9, 10, 11 itu kan Kristus dalam posisi yang ditinggikan. Ketika Kristus bersedia merendahkan diri, mengosongkan dirinya, maka kemudian Allah sangat meninggikan. Bukan hanya tinggi, tetapi sangat meninggikan. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sebenarnya kemudian Rasul Paulus mengajak jemaat untuk memiliki pola hidup seperti Kristus itu bukan hanya ketika diawasi, bukan hanya ketika Rasul Paulus ada di antara mereka. Tetapi yang harus mereka perhatikan adalah mereka harus mengerjakan semuanya itu karena mereka memandang Allah hadir di tengah kehidupan mereka. Nah, ketika itu menjadi sebuah pola hidup dari kehidupan jemaat, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, maka kemudian umat itu bisa menerapkan kasih dan kemudian juga pengampunan sebagai bukti anugerah keselamatan. Jadi kita ini ketika sudah diselamatkan, buktinya apa? Buktinya adalah kita memiliki kehidupan baru. Kehidupan baru seperti apa? Seperti yang Kristus contohkan. Sekaligus kita bersedia meninggalkan hal-hal yang harus ditanggalkan. Seperti yang dikatakan dalam ayat 3 itu. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, setiap orang dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama daripada yang lain. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sebenarnya ketika kita dikatakan mengerjakan keselamatan, itu adalah ketika kita bersedia mentaati apa yang Allah perintahkan dalam kehidupan kita.
Nah ini besok itu menarik Bapak Ibu dan Saudara terkasih khotbahnya, ibadahnya begitu ya. Karena besok itu kita akan berhadapan dengan bacaan di Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13 tentang 10 gadis bijaksana dan bodoh begitu ya. Ini kerajaan Allah yang terakhir. Nah, sama-sama menyambut, sama-sama siap, tapi satu yang membedakan adalah bahwa 5 gadis bodoh itu tidak punya persediaan minyak untuk menyalakan pelitanya. Nah, jadi sebenarnya mereka itu sama-sama percaya kepada Kristus, tetapi yang satu mengerjakan keselamatannya dalam tindakan nyata, yang kelompok satu tidak. Nah, ini adalah kerajaan Allah yang final besok itu. Nah, tapi kalau dalam nasihat di Filipi ini sesungguhnya ini masih dalam perjalanan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara terkasih, keselamatan yang Allah kerjakan dalam Kristus itu seharusnya kemudian terwujud nyata dalam kehidupan jemaat. Sehingga kehidupan jemaat itu menjadi contoh atau model bagi kehidupan persekutuan di luar sana. Nah, oleh karena itu sebenarnya kan dalam salah satu ayat dikatakan ketika engkau membawa permasalahanmu, permasalahan di gereja, kepada hikmat orang dunia itu sudah sangat memalukan. Jadi ketika orang Kristen itu membawa permasalahannya ke pengadilan itu memalukan begitu. Karena mereka tidak dalam Kristus tidak bisa menyelesaikan sendiri. Nah, itu sebenarnya mempermalukan, mencoreng muka kita begitu. Ya, betul. Ini yang seringkali tidak disadari. Mengapa? Karena orang ngotot dengan egonya, dengan kesombongannya, dengan ingin menang secara manusiawi. Padahal ketika kita bersedia ngalah, merendahkan diri, mengorbankan diri, itu hasilnya adalah karena itu adalah bukti dari keselamatan, maka kemudian ditinggikan begitu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, belajar dari ini kan sebenarnya kita ini kemudian diingatkan, awas loh ya, ancaman perpecahan itu selalu ada. Nah, kita ini kemudian diajak untuk waspada. Waspada itu adalah ketika kita melihat berbagai gejala yang ada, itu bagaimana kemudian kita bisa menyikapinya melalui pengalaman yang sudah terjadi. Nah, perikop yang kita baca ini menjadikan pelajaran yang indah bagi kita untuk hati-hati terhadap yang namanya perpecahan, untuk hati-hati terhadap yang namanya pemujaan diri, untuk hati-hati yang namanya dengan ego. Nah, itu seringkali memang tidak terlalu kelihatan karena seringkali terbungkus oleh sesuatu yang tersamarkan. Tetapi melalui apa yang kita baca ini sebenarnya satu kata yang membuat kita selalu ingat adalah kata kuncinya adalah merendahkan diri seperti Kristus. Dan ketika itu dilakukan oleh semua orang, maka sesungguhnya tidak ada permasalahan seberat dan sebesar apapun di tengah jemaat yang tidak bisa diselesaikan. Jadi merendahkan diri itu menjadi kata kunci, tapi harus dilanjutkan Bapak Ibu ya, merendahkan diri seperti Kristus. Jadi modelnya hanya satu. Orang Kristen atau gereja itu ketika merendahkan diri modelnya ya hanya satu seperti Kristus begitu. Merendahkan diri sampai apa? Merendahkan diri sampai serendah-rendahnya. Bahkan mengorbankan diri begitu, mengorbankan diri untuk mencapai sebuah tujuan yang lebih besar. Nah, kesatuan jemaat itu kan tujuan yang lebih besar daripada kesombongan sendiri, daripada kebanggaan diri sendiri, daripada kemenangan kita atau kelompok begitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya ketika kita praktekkan dalam relasi dengan saudara-saudara kita yang di kelompok Yasmin begitu, sebenarnya kesediaan kita untuk merendahkan diri, kemudian mengulurkan tangan untuk berangkulan kembali, melanjutkan proses rekonsiliasi, sebenarnya itu adalah proses dari setiap kita untuk merendahkan diri. Hanya saja seringkali sikap merendahkan diri kita belum seperti Kristus begitu. Kadangkala kita masih tersulut dengan hal-hal yang memancing keegoisan kita, kemarahan kita, atau kita seringkali terpancing dengan luka masa lalu. Nah, itu yang seringkali membuat kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Setiap orang yang masih terluka, maka sebenarnya dia belum sembuh.
Bapak Ibu yang pernah operasi bisa melihat itu. Kalau kita dioperasi, maka dokter mengatakan sembuh adalah ketika penyakit yang ada di dalamnya itu pulih dan luka bekas operasi itu juga pulih. Jadi pulih di dalam, pulih di luar. Maka itu dikatakan sembuh. Nah, seringkali kita ini proses penyatuan karena perpecahan itu seringkali tidak terjadi karena apa? Pulihnya hanya di luar, tetapi dalamnya seringkali masih bernanah begitu. Nah, oleh karena itu merendahkan diri seperti Kristus itu menjadi sangat-sangat penting. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, sebagai prakteknya, apakah Bapak Ibu dan Saudara terkasih ada yang pernah punya pengalaman bagaimana bersikap merendahkan diri seperti ini dan ternyata hasilnya menyenangkan begitu? Merendahkan diri seperti Kristus, sebagai wujud keselamatan yang kita dapatkan dari anugerah Allah, kemudian kita bersedia melakukan ini dalam relasi dengan sesama. Merendahkan diri walaupun sakit, mengorbankan diri walaupun kita merasa benar dan menghilangkan keegoisan kita, tapi kemudian kita mendapatkan hasil yang manis begitu. Ada yang mau berkisah tentang hal yang pernah dijalani? Memang Pak Tri, memang tadi kita sepakat memang sangat sulit ya Pak ya. Ya. Contohnya pengalaman saya dengan teman-teman di Yasmin. Pertama saya tadi mengatakan harus ada kerendahan hati. Disitulah saya taat kepada putusan majelis pada saat itu sebagai pertama kan kita harus memahami bahwa Kristus itu adalah kepala gereja. Sebagai kepala gereja ada perangkapnya di situ yang dipanggil adalah pendeta dan majelis jemaat sebagai pemimpin. Kita harus rendah hati patuh kepada mereka. Dan saya juga mengundang teman-teman oleh Yasmin datang bila perlu saya mencium tangan sebelum gitu Pak. Saya mencium tangan dan pertama merangkul di depan gerbang sebelum gitu. Jadi tidak ada lagi luka-luka karena tadi kerendahan hati itu harus ada pengorbanan kan gitu Pak. Memang masalahnya kalau ada kesombongan itu ya sangat sulit dia berkorban. Nah, tadi kata kunci kan tadi ada kerendahan hati pun ada mempunyai satu pengorbanan yang luar biasa. Nah, ini yang belum ditemukan Pak. Jadi memang belum ada hasil manis, saya akui, tapi dari saya sendiri sudah saya katakan bila perlu saya cium tangan kalau teman-temanku datang. Saya yang pertama menyambut, bila perlu kita sambut dengan tari-tarian, dengan makanan syukur begitu Pak. Tapi memang hasil manisnya belum Pak. Dan memang ayat ini sangat pas dan sangat tepat Pak memang untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, yang seharusnya memang semua jemaat mendengar ini Pak. Ini menjadi suatu waktu saya rindu Pak Tri membawa ini sebagai khotbah yang luar biasa untuk semua. Karena ini pemulihan yang luar biasa ini. Ayat ini perlu Pak ke depan untuk didengar semua. Wah, di PA atas bahwa saya yakin firman ini waktu dibawakan menjadi punya kuasa untuk mengubah semua kita umat jemaat di pengadilan supaya lebih baik kita bersatu punya tujuan yang sama agar Pak Tri juga happy melayani di gereja ini dengan sukacita. Kalau Bapak melihat jemaatnya yang kayak gini berbenah pasti ada perasaan sedih lah sebagai hamba Tuhan. Nah, memang inilah Pak pergumulan kita. Mudah-mudahan ke depan Pak Tri membawa ini menjadi khotbah yang luar biasa untuk GKI Pengadilan. Oke. Terima kasih Pak Anton. Ada lagi Bapak Ibu sharingnya? Pasti kan kita menjalani hidup, apalagi banyak yang lebih tua dari saya ini, pasti kan banyak pengalaman. Yang lebih muda juga Silakan, boleh. Pak. Nah, mari yang lain berbagi pengalaman. Pak Doni, Pak Triatmowidi. Ada keluarga Sirait. Saya bagi ya Pak. Ada Bu Solimah. Ya, kedengeran nggak suara saya Pak? Dengar Bu, dengar jelas. Silahkan. Jelas Bu Solimah.
Iya, saya bagi dikit kan, Pak Tri. Saya mendapat tugas dari gereja untuk memberikan mengkoordinir tepatnya ya Pak Ya, dalam urusan kegiatan PA dan PW ini ya Pak ya. iya Bu. Dan memang perlu belajar rendah hati untuk menerima atau dikritik oleh jemaat tentang apa yang sudah kita lakukan. Contoh paling sederhana Pak, Bapak Ibu. Jadi ketika selesai persiapan gitu atau bahkan belum persiapan, itu jemaat itu dari wilayah itu suka langsung meminta kepada pengembangan wilayah itu karena di sini saya menjadi koordinatornya langsung bilang begini, saya tidak mau ya PF yang ini, saya mau yang ini ya. Terus di tempat saya tuh harus pendeta, yang nggak pendeta nggak boleh ya. Nah itu tuh saya tuh ketika menerima gitu, itu langsung terdiam, gitu terdiam. Nah terus terdiam dalam arti begini Bapak Ibu, apa yang harus saya katakan gitu kan? Tetapi satu hal, saya harus mengasihi orang ini dengan cara menjelaskan bahwa sebagai pembawa firman di wilayah-wilayah itu tidak mudah tentunya. Dan tidak banyak orang yang mau gitu. Jadi saya tidak, waktu itu saya menyampaikan ini, tidak ada orang yang sempurna gitu. Tetapi nanti ketika dia mau belajar dan ketika dia punya niat yang memang dia membawakan firman itu ke wilayah-wilayah karena dia memang sedang berupaya menyebarkan firman Tuhan. Kan seperti khotbahnya Pak Tri dan Bu Esa seringkali saya dengar bahwa tugas pelayanan ini bukan hanya pendeta, tetapi juga adalah setiap orang Kristen yang merasa bahwa dia terpanggil untuk menyebarkan firman Tuhan ya, menyampaikan saja gitu. Nanti yang menyempurnakan oleh Tuhan. Nah, sehingga waktu itu saya menjelaskan gini, ibu, bapak gitu ya. Waktu itu yang nanya ibu-ibu. Memang tidak semua PF yang ditugaskan ke wilayah-wilayah itu adalah satu pendeta, karena pendeta kita terbatas. Dua, punya latar belakang teologia, karena tidak banyak juga orang yang punya demikian. Tetapi ketika ada orang yang berniat atau punya hati yang luar biasa untuk menyampaikan firman Tuhan, itulah yang kita tugaskan. Nah, kalau dari sekarang kita tidak melakukan regenerasi, begitu saya jelaskan, nanti ketika yang tua-tua ini sudah tidak ada, terus siapa yang akan menyampaikan firman Tuhan? Kalau yang muda-muda ini tidak kita beri kesempatan dari sekarang, begitu. Tapi memang harus diinikan. Kalau memang ada masukan, ada sesuatu yang harus ditambahkan, mohon ada form yang sudah disiapkan oleh majelis untuk disampaikan ke sana sehingga kita bisa mengimprove PF ini. Nah itu Pak Tri. Di situ saya melihat sekali yang tadi, sehati sepikir itu memang kita harus jelaskan ya Pak Tri ya kepada orang lain dalam momen-momen tertentu gitu. Mungkin ketika sudah dijelaskan itu akhirnya dia merespon Bapak Ibu, dia bilang, oh benar juga ya Bu Solimah, saya tidak terpikir oleh seperti itu. Nah kemudian di sekali waktu ketemu di waktu yang lain, kemudian dia sampaikan lagi. Tadinya saya berat menyampaikan ini gitu ya, tapi di waktu yang lain dia menyampaikan ke saya begini dan itu membuat saya bahagia sebenarnya. Bu Solimah, sekarang saya baru menyadari ternyata tidak mudah ya membuat konsep khotbah atau renungan untuk membawa firman gitu. Sehingga saya nggak mau lagi sekarang protes Bu Solimah. Saya mau malah belajar. Bapak Ibu, itu adalah sesuatu yang membuat saya bersyukur sama Tuhan. Ya, ketika kita mau merangkul, mendengarkan orang lain yang mengkritik dengan sangat tajam dan meskipun itu bukan untuk kita, untuk orang lain, itu kita perlu menjelaskan dengan rendah hati barangkali ya, apa kata-kata saya nggak tepat nih. Sehingga orang lain paham kata sehati sepikir bahwa di dalam Kristus itu harus menerima
kelebihan sekaligus kekurangan setiap anak-anak Tuhan yang memang terbeban. Begitu Pak Tri, yang saya alami dari renungan ini. Pengalaman pelayanan ya. Terima kasih Bu Ya. Salima. Ada lagi Bapak Ibu? Jadi sebenarnya perikop kita ini perikop yang sangat terkenal. Ini melatar belakangi banyak tulisan. Jadi ayat 5 sampai dengan ayat 10 itu kalau Bapak Ibu nanti menemukan kata kenosis itu menjadi sangat terkenal dan ditulis begitu banyak orang dan diulas demikian rupa. Mengosongkan diri. Jadi kenosis, Kristus mengosongkan diri. Nah, kalau kita mengosongkan gelas minuman gampang Bapak Ibu ya. Kita tinggal minum isinya kosong. Nah, kemudian diisi lagi air begitu. Nah, sebenarnya manusia Kristus, manusia dalam Kristus itu adalah manusia yang bersedia mengosongkan manusia lamanya, kemudian diisi dengan manusia baru. Nah, itulah yang tidak mudah. Mengapa? Karena setiap kita ini sudah punya konsep, sudah punya latar belakang, sudah punya pengalaman, baik yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, sehingga mengosongkan diri itu bukan proses yang mudah. Bahkan orang yang bertobat, mengalami perubahan yang sangat signifikan sekalipun, seringkali kata mengosongkan diri itu menjadi hal yang sulit. Oleh karena itu, ini sebenarnya menjadi proses seumur hidup. Jadi ini proses seumur hidup, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Jadi kalau kita mengharapkan seseorang itu mendapati ini atau mencapai hasilnya dalam waktu seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, mungkin kita akan kecewa. Tetapi ketika kita melihat proses yang semakin baik, yang semakin positif, ada kemajuan, itulah yang harus kita perhatikan. Dan memang ini bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Sangat sulit. Apalagi ketika kita belajar dari orang Israel ya, yang dikenal tegar tengkuk begitu. Saya kira kalau nabi-nabi Israel mengenal kita orang Indonesia, mungkin orang Indonesia banyak juga yang tegar tengkuk seperti orang Israel ya. Nah, hanya saja yang perlu kita perhatikan bagian akhir Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, di situ kemudian Rasul Paulus memberikan apresiasi. Apresiasinya apa? Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Nah, kepada jemaat yang taat saja itu terancam perpecahan. Kepada jemaat yang memiliki kesetiaan yang begitu besar kepada Kristus dan firman-Nya itu aja disusupi oleh perselisihan dan terancam perpecahan. Apalagi ketika kita hidup bersama dengan orang-orang yang tidak punya ketaatan pada otoritas firman Tuhan. Nah, ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Kalau kita melihat di negara kita saat ini kan sebenarnya banyak orang atau kelompok yang tidak taat kepada kepada aturan yang ada ya. Hidup bernegara itu kan sudah diatur segala sesuatunya, tetapi banyak orang yang tidak memiliki kesediaan untuk taat, menundukkan diri, atau bahkan mengorbankan dirinya untuk kebaikan bersama. Itulah sumber perpecahan utama. Nah, oleh karena itu, perhatikan ayat yang ke-13, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Ini kalau tadi diawali ayat 1, jadi karena dalam Kristus ada segala sesuatu yang bisa kita lakukan, melampaui keterbatasan dan kemampuan kita. Lalu, mengapa hal itu bisa terjadi? Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi ketika kita melihat diri kita tidak mampu, melihat diri sesama kita tidak mampu, melihat teman-teman kita tidak mampu, melihat orang-orang sekitar kita tidak mampu, jangan patah semangat. Jangan berhenti. Tapi kita harus mengimani dan mengamini ayat yang ke-13 ini, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi ketika Allah itu mengerjakan sesuatu dalam diri kita, maka pastilah nanti sebutan anak-anak Allah itu akan semakin nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita disebut dengan sebutan anak-anak Allah, seperti Kristus yang menggambarkan Bapanya, maka kita pun sebenarnya harus juga bisa mencerminkan kehidupan seperti Bapa kita. Jadi di sini sebenarnya Allah lah yang akan terus berkarya dalam diri kita. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu jatuh bangun dalam kesalahan,
dalam kemarahan, dalam kebencian, dalam kesombongan, itu kemudian jangan langsung putus asa. Ingat, semoga Tuhan memampukan aku terus untuk berubah begitu. Karena memang tidak mudah Bapak Ibu ya untuk mengubah hati manusia itu ya. Mengubah diri kita ini kan bukan hal yang mudah begitu. Kalau bukan Allah yang mengerjakan itu di dalam kita, maka mustahil kita ini bisa mengalami perubahan itu. Oleh karena itu tidak seperti orang luar yang mengatakan menjadi orang Kristen itu gampang. Bagi saya menjadi orang Kristen itu sangat sulit. Beragama Kristen gampang, tapi menjadi orang Kristen itu sulit. Perhatikan misalnya Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Injil Matius pasal 7. Injil Matius pasal 7 ayat 21 saya bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Injil Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kalau kita hanya beragama Kristen, tetapi tidak menghidupi diri sebagai pengikut Kristus yang memiliki ketaatan total kepada kehendak Allah, sebenarnya kita ini belum merayakan keselamatan yang Kristus anugerahkan. Keselamatan itu baru kita rayakan ketika kita sungguh-sungguh menghayati kehidupan dengan menuruti kehendak Allah, seperti yang Kristus teladankan atau contohkan itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara terkasih, sebenarnya melalui PA dari Efesus pasal 2 ini, kemudian kita mempunyai banyak PR. PR-nya apa? PR-nya banyak Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Mari kita perhatikan PR-nya pertama-tama. Jadi dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Nah ini saja kira-kira kalau diurutkan mana yang sudah terwujud dan mana yang belum Bapak Ibu. Kita lihat di kelompok yang lebih sempit di wilayah 10 misalnya. Atau di tengah keluarga. Nah jadi sebenarnya PR kita itu semakin banyak. Nah namanya PR itu kan harus dikerjakan Bapak Ibu ya. Karena kalau PR itu kalau nggak dikerjakan nanti ketika dibawa kan akan dinilai begitu. Kira-kira Bapak Ibu percaya nggak bahwa apa yang Tuhan perintahkan itu harus dikerjakan dan kemudian Tuhan akan menilai begitu? Percaya enggak? Kalau Bapak Ibu dulu ketika sekolah sering bolos nggak ngerjakan PR, jadi orang Kristen pun pasti juga sering bolos nggak ngerjakan PR. Nah oleh karena itu, kalaupun kita mendengar dan mengerti firman Tuhan, tetapi pada akhirnya sulit untuk kita lakukan, karena kita tidak mau mengerjakan itu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara terkasih, sebagai kekuatan, seperti saya katakan tadi, sebenarnya adalah percayalah bahwa ketika kita mengecap keselamatan dalam Kristus, maka kemudian Allah akan mengerjakan segala sesuatu yang baik dalam diri kita. Ketika kita bersedia mengosongkan diri dan bersedia menerima kehadiran Allah untuk membentuk ulang kehidupan kita. Nah itu kemudian nanti akan menjadi sebuah perayaan hidup yang luar biasa. Menjadi perayaan hidup yang sungguh-sungguh kita mempraktekkan keselamatan yang dari Kristus itu dalam kehidupan setiap hari. Oke Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang mau menambahi. Ini angkanya sudah sampai angka 13, angka keramat ini. Yang seringkali tidak mau dipakai oleh siapapun. Pak Tri, saya tertarik dengan kata-kata Pak Tri barusan. Membentuk ulang. Pak Tri. Iya.
ada nggak ya Pak acuan atau peristiwa atau apa yang bisa dijadikan panduan untuk Allah membentuk ulang selain manusia baru gitu loh Pak? Ya, sebenarnya kalau mungkin kata-kata membentuk ulang secara langsung mungkin tidak ada, tetapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang matikanlah manusia lama dan kemudian hidupilah manusia baru, itu kan sebenarnya pembentukan ulang. Dan sebenarnya kalau saya membaca kata mengosongkan diri itu sebenarnya juga sebuah proses pembentukan ulang dari setiap kehidupan kita. Mengosongkan diri itu kan sesuatu hal yang sebenarnya sangat mustahil dalam kehidupan kita. Tetapi dalam Kristus hal itu menjadi mungkin karena manusia itu kan ketika terbentuk kan sudah dengan berbagai hal yang ada dalam dirinya. Oleh karena itu dalam bahasa Jawa kan ada ungkapan apa Bapak Ibu? Watuk iso diobati, watak digawa mati. Nah itu sebenarnya ungkapan yang mengungkapkan bahwa sulit untuk membentuk ulang manusia itu. Karena manusia itu bukan produk. Kalau mobil cacat atau gagal, ditarik dari peredaran, diperbaiki lagi. Kalau manusia, tidak bisa. Karena sebenarnya proses pembentukan ulang itu harus berasal dari kesadaran diri, bukan karena paksaan. Kalau karena paksaan, orang itu dibentuk sedemikian rupa 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun, tetapi begitu dia keluar, maka dia akan kembali ke habitat aslinya. Tetapi ketika pembentukan itu berasal dari kesadaran diri, maka proses itu akan menjadi lebih menyenangkan begitu. Hal yang sederhana Bapak Ibu, ketika kita ibadah minggu, kalau kita datang dengan terpaksa dan datang dengan kesadaran penuh itu enak mana? Seperti itu. Ketika kita melakukan sesuatu karena kesadaran atau karena dipaksa, itu kira-kira menyenangkan yang mana? Jadi sebenarnya ketika kita taat, ketika kita mengosongkan diri, itu adalah proses pembentukan ulang dengan kesadaran, bukan karena keterpaksaan. Karena Kristus tidak pernah memaksa kita. Nah, kalau dalam perjanjian lama itu Bu Selima seringkali kan Allah dilambangkan sebagai seorang penjunan atau pembuat gerabah begitu. Nah, Allah membentuk itu begitu. Nah, oleh karena itu saya seringkali memprotes lagu bagaikan bejana siap dibentuk. Lah, sudah jadi bejana kok siap dibentuk begitu. Nah, padahal kalau bejana dibentuk itu berarti harus dibanting pecah dulu sampai berkeping-keping, dikumpulkan Allah kembali kemudian dibentuk ulang begitu. Nah, itu kan proses yang sangat menyedihkan, mengerikan, menyakitkan. Tetapi nanti hasilnya adalah indah begitu. Nah, kalau bagai tanah liat siap dibentuk itu akan lebih enak Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu melenturkan diri, menyerahkan diri kepada Allah. Tuhan ini bentuklah saya begitu. Saya ini tanah liat, jadi lebih enak dari Bapak Ibu sudah jadi bejana harus dipecah dan dihancurkan baru dibentuk ulang. Itu kan sulit ya. Menyakitkan maksudnya. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Solima karena memang sebenarnya itu salah satu hal yang patut kita perhatikan ya. Apakah kita bersedia dibentuk ulang dalam Kristus begitu. Karena sebenarnya dibentuk ulang dalam Kristus itu sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Kalau enggak, kita akan selalu menjadi ML dan tidak pernah menjadi MB. Apakah itu? Mari kita tenarkan ML. Kamu kok masih ML ya? Ketika kita melihat bagaimana sifat-sifat duniawi itu masih mendominasi begitu. Kamu masih ML ya? Bukan making love Bapak Ibu. Manusia lama. Manusia lama. Nah, sekarang kayaknya kamu sudah jadi MB ya. Sudah MB-mu udah nampak nih gitu, menyenangkan. Apa sih MB? Manusia barumu semakin jelas begitu. Nah, itu kan menjadi indah begitu. Jadi mari kita mengingatkan itu dengan bahasa yang enak seperti Bu Solima tadi ketika ada yang protes, ada apa, mari kita tanggapi dengan kasih, dengan kerendahan hati. Apa sih maksud Allah kita dipertemukan dengan
teman-teman seperti ini, tentu maksudnya adalah agar kita mempraktekkan kasih Kristus, menjawab dengan kerendahan hati, menjawab dengan kesabaran, kemudian kita berusaha memberikan pengertian, sehingga kemudian hasilnya adalah sebuah oh iya ya, begitu. Coba kalau Bu Solimah langsung marah, ya sudah kalau nggak mau, cari sendiri, begitu. Tentu hasilnya adalah perpecahan yang luar biasa, tapi karena ada kesediaan untuk ya udahlah nggak apa-apa, mungkin dia nggak tahu sehingga protes, mengkritik seperti itu, kemudian dijelaskan alasannya, dasarnya, kondisinya, akhirnya mereka oh iya ternyata begitu ya, dan itu membutuhkan proses, dan kesabaran itu bukan hal yang mudah. Gimana Bapak Ibu? Masih pada ingat PR-nya? Kapan kita ketemu lagi ya? Nanti saya tagih PR-nya, mana yang sudah dikerjakan, mana yang belum, begitu. Dan ingat loh ya, ini sebenarnya sesuatu hal yang indah di ayat yang ke-13 itu Allah yang membantu kita untuk mengerjakan baik kemauan maupun juga pekerjaan dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah menyerah pada keterbatasan kita, tetapi berserahlah dan berharaplah kepada Allah yang tentu punya kuasa yang begitu luar biasa dan indah untuk memperbaiki hidup kita. Karena Allah ingin hidup kita itu menjadi lebih baik, lebih indah sebagai tubuh Kristus. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang menanggapi lagi, saya serahkan kembali kepada Pak Nova yang background-nya itu bagus begitu ya. Background-nya. Mungkin Pak Nova setiap kali ada perwil atau PA begitu background-nya dibuat dan kemudian di-share kepada rekan-rekan yang memimpin, sehingga ketika memimpin jelas oh ini sedang PA, oh ini sedang perwil begitu ya. Betul Pak, betul. Ya. Jadi itu lebih mengingatkan begitu loh. Langsung ada temanya, ada bacaannya begitu. Ya, Pak Nova tadi keren ini background-nya. Nanti bisa dibagikan. Dan ke depan silahkan membuat seperti itu dan kemudian dibagikan kepada Bu Solimah, dan Bu Solimah akan membagikan kepada yang lain. Baik, terima kasih Pak Tri. Jadi memang kelebihannya wilayah 10 itu seperti ini Pak Tri. Kita sudah siap untuk background-nya semua. Di grup wilayah 10 sudah ada sebetulnya itu. Jadi tinggal gitu Bapak-Bapak Ibu di wilayah 10 memasangnya gitu. Oh, ternyata yang punya ketaatan hanya Pak Nova saja ya. Ya, tetapi dengan begitu saya bisa mengetahui latar rumah Bapak Ibu masing-masing. Seperti latar belakang saya ini. Iya, terima kasih Pak Nova. Saya serahkan kembali kepada Pak Nova. Baik, terima kasih Pak Tri atas renungannya. Jadi kita semakin tahu bahwa kita semua punya PR. Kalau saya menangkapnya tadi kan kita harus bertransformasi untuk menjadi manusia baru supaya tidak menjadi manusia lama seperti semula. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin sebelum kita akhiri pendalaman Alkitab pada sore hari ini, mungkin saya ingin menyapa dari 13 orang di sini ini saya pribadi itu belum mengenal Ibu Siti Saragih. Nah, karena mungkin baru kali ini saya melihatnya ya Bu ya, mungkin bisa menyampaikan ya refleksi atau kesaksian terkait ya mungkin yang selama ini sudah dialami atau mungkin dari pendalaman Alkitab disampaikan oleh Pak Tri. Mungkin silahkan Bu. Memperkenalkan diri dulu Pak. Kan belum kenal Pak Nova tadi. Siap, boleh. Silahkan Ibu. Namanya Ibu Siti Saragih. Mungkin apakah itu nama asli ibunya atau nama keluarganya, karena kadang-kadang ini kan Zoom ini dipakai untuk anak atau siapa nih. Pak Anton aja namanya tadi masih namanya Evan gitu kan. Jadi mungkin silakan Bu Siti, silakan. Nama saya mamanya Delima. Oh. Kalau saya pribadi Siti Saragih, mamanya Delima. Siap. Tadi saya diundang Bapak Jeb. Makanya saya kok nggak ada Pak Jeb di sini pikirku. Yang undang malah nggak datang ya Bu ya? Pak Jeb tadi dari Bubulak katanya. Ya puji Tuhan saya diundang. Kebetulan ada keponak, sebenarnya saya ingin ikut Zoom tapi saya gaptek Pak. Dalam hal begini-ginian Pak. Tapi karena kebetulan ada keponakan saya
ajarin dong aku pengen begini-begini. Wah, Saya jujur, keren saya ini, Ibu. ingin tapi saya tidak bisa mengkutak-katik HP Pak, terus terang. Cuman hanya WA dan SMS aja yang aku bisa. Saya jujur Pak. Saya pingin tapi saya tidak bisa mempergunakan Zoom begini bagaimana. Tapi puji Tuhan kedepannya saya akan belajar. Ya, malam ini awal ya Bu ya. Setelah itu Iya pasti Pak. bisa Terima ya. kasih Bapak Ya. Pendeta. Oh iya, keren Bu, semangat. Ya, terima kasih Bu Siti Saragi. Jadi Jeff ini adalah salah satu pengurus. Jadi untuk kepengurusan wilayah 10 kali ini memang ketua wilayah kita tuh hebat. Jadi menjangkau anak muda, Pak. Termasuk Ya, salah Pak. satunya Jeff gitu. Dan Ya, banner Jeff, yang ada sebagai background saya ini karya Jeff, Pak Tri, sebagai informasi. Oh, Gitu. jadi itu Jeff anaknya Pak siapa itu ya? Hari. Pak Haris. Ya, Pak Haris ya. Ya, Pak Haris ya. Betul. Jadi mungkin karena beberapa hari Jeff itu masuk shift 2, shift sore. Jadi masuk kerja jam 4. Mungkin nggak bisa gabung karena masuk kerja. Ya. Itu kira-kira. Nah, jadi ini kita memberdayakan ini. Kalau di grup WA ini kan mungkin nggak semuanya membaca ya. Jadi mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu sekalian di wilayah 10 yang akan dijabri oleh entah Pak Andri atau Jeff atau mungkin saya nanti nanti tergantung siapa yang kita ya bukan kebagian tugas lah tapi yang terpanggil untuk membagi dan waktunya saling melengkapi gitu karena kita kan masing-masing punya kesibukan dan Bapak Ibu juga pasti punya kesibukan mungkin melihat grup WA yang banyak itu juga sering terlewat informasinya gitu. Betul. Ya, terima kasih Bu Siti. Nah mungkin saya juga menyapa Ibu Julia. Nah, Bu Julia, apakah Ibu hadir di sini atau gimana Bu? Silakan mungkin bisa memperkenalkan diri. Terus terang saya pribadi belum kenal Bu Julia, tapi di grup juga sering aktif Bu Julia menyampaikan berita-berita atau kabar dari mungkin yang saling bisa menguatkan kita semua juga. Silakan Bu Julia mungkin mau menyampaikan sesuatu atau berkenalan. Videonya mungkin boleh dinyalakan Bu Julia. Bu Julia nggak ada ya? Masih mute Bu, boleh di unmute. Bu Juliet, Bu dokter ya. Iya Pak. Bisa di unmute dulu Bu Julia. Saya nggak bisa unmute soalnya dari sini. Oh ya silakan. Silakan Bu Julia. Ya, kebetulan sore ini saya ada sempat untuk mengikuti PA dan saya senang sekali ya, bagus sekali PA-nya dan semoga terus berlangsung dengan baik dan makin banyak yang bisa bergabung. Itu saja Pak Nova. Ya. Baik, terima kasih Bu Julia. Julia. Ya, terima kasih Pak Tri untuk pencerahannya sore ini. Sama-sama Ibu. Ya. Baik, gimana Pak Anton? Selamat sore Bu Julia, sudah kangen. Ya. Sehat selalu Bu Julia. Sehat ya. Ya, senang sekali lihat wajah Pak Anton di sini. Oke. Sampai jumpa nanti ya, bisa kebaktian lagi bersama di gereja satu saat. Ya. Baik. Bye. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sama-sama Pak, selamat. Ya, Pak Anton suaranya yang terakhir terputus tadi, Pak. Salam untuk Pak Slamet katanya Bu Yulia. Salam untuk Pak Slamet. Oh ya, terima kasih. Nanti saya sampaikan Pak Tri. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih. Salam untuk Ibu juga ya Pak. Oh iya, Bu Julia. Anak-anak ya, baik. Ya baik, terima kasih Bu Julia. Oke, waktunya sudah 6.37. Mungkin untuk Bapak Ibu yang nggak saya sebut, mungkin ada yang mau disampaikan. Ada Bu Katarina, ada Pak Ferdi dan Ibu dengan nama Nail dan Kidung. Nah ini kalau orang belum kenal kan mungkin taunya Nail Kidung itu siapa gitu. Padahal itu kan nama anaknya Pak Ferdi dan Ibu gitu. Nah, mana ini? Nah kan videonya muncul.
Maaf Pak Om Nova, mau nyambung ke Pak Tri sebentar, sedikit aja. Boleh, silahkan. Agak-agak terganggu gini. Gini Pak Tri, sebelumnya selamat malam Pak Tri. Iya Bu. Kadang kita ketika kita berpelayanan atau kita bersosialisasi di luar, kadang kita lebih bisa mengendalikan ego. Kita bisa merendahkan hati lah atau merendahkan diri lah. Sehingga kadang seringkali kita melihat, wah si bapak ini, si ibu ini, si A, si B, dia baik ya, dia ramah ya, dia pengendalian dirinya bagus ya, dia bisa tenang. Tapi kadang kita kaget, loh si A, si B, bapak ini, ibu ini kelihatannya baik, tapi kenapa keluarganya bisa berantakan? Kadang kan seperti itu. Yang sering kali saya lihat, dan kadang mungkin saya juga ngalamin sendiri, kadang ketika keluar, kita bisa mengendalikan semuanya, kita bisa belajar untuk menahan ego, kita bisa belajar sabar, tapi ketika kita masuk ke dalam rumah, kita kadang kadang susah untuk belajar rendah hati, menerima masukan atau teguran dari keluarga kita sendiri. Bisa saja jadi anak kita, misalkan nih, menegur kita. Kadang kita nggak terima, kita merasa bahwa orang tua selalu benar. Rule dalam rumah tangga, nomor 1, ibu selalu benar. Nomor 2, kalau ibu salah, ingat nomor 1 tadi, ibu selalu benar. Seringkali kan seperti itu ya. Seringkali yang menjadi masalah yang kita lihat, bahkan di keluarga-keluarga Kristen, seperti itu. Jadi pelayanannya kelihatannya lancar, di luar aktivitas bagus, kita dikenal orang, kita humble, kita bisa menahan ego, ternyata ketika kita masuk ke dalam rumah, kita kayak menjadi singa gitu loh. Itu yang seringkali dilihat. Terima kasih Pak Tri. Ya. Untungnya hanya seringkali seperti ya Bu ya, belum benar-benar menjadi ya. Nah memang itu salah satu kondisi yang ada, dan memang itu salah satu kenyataan yang seringkali harus kita dapati begitu. Nah oleh karena itu kan sebenarnya bagaimana kita menghidupi ini kan yang pertama-tama itu di komunitas paling kecil. Di komunitas paling kecil itulah yang sebenarnya nanti akan mencerminkan bagaimanakah di luar itu kemudian nampak begitu. Nah justru bagaimana ketika hal itu bisa kita lakukan di komunitas kecil, sebenarnya nanti di komunitas yang lebih besar seharusnya menjadi lebih mudah. Tetapi ketika kita tidak melakukan di komunitas kecil, tetapi hanya mencoba di komunitas besar, maka itu kayak menjadi kamuflase yang sebenarnya akan mengejutkan begitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya saya tadi kan menggunakan kata perubahan itu harus berdasarkan kesadaran diri, bukan kepentingan tertentu. Jadi kepentingan tertentu misalnya untuk dipuji, untuk nama baik, untuk kelihatan oke. Nah, itu sebenarnya itu masih ML, itu belum MB. Nah, ketika MB itu sebenarnya itu keluar dari sesuatu yang murni, sesuatu yang memang tidak dibuat-buat begitu. Dimanapun ya karakternya sudah seperti itu begitu. Hanya saja yaitu seringkali kan banyak orang itu kan berusaha menampilkan sebuah citra, sebuah gambaran diri yang baik, padahal itu bukan dirinya yang sebenarnya atau seutuhnya begitu. Nah, itulah yang harus kemudian disadari, oh iya, ada sesuatu yang keliru begitu. Nah, saya membaca sebuah buku yang sangat bagus itu tentang proses pertobatan. Itu kan sebenarnya ada 3, yaitu pertobatan, pengudusan, dan pemulihan begitu. Nah, itu ketika itu tidak terjadi secara keseluruhan, maka sebenarnya itu hal yang indah itu tidak akan benar-benar terjadi. Oleh karena itu sebenarnya kan banyak anak-anak yang tidak suka kalau orang tuanya menjadi aktivis di gereja. Banyak anak-anak yang tidak suka begitu. Mengapa? Karena kalau di gereja papanya baik, kalau di rumah papanya nggak baik begitu. Nah itu sebenarnya menjadi
umpan balik ya sebenarnya. Ya seharusnya yang mengenal sebagai papa baik itu sebenarnya anak-anaknya dulu, bukan di luar sana begitu. Nah itu yang justru menjadi PR, saya kira itu menjadi otokritik ya, Bu Nael atau Bu Kidung manggilnya. Nah itu menjadi otokritik untuk setiap kita. Nah termasuk persekutuan seperti ini sebenarnya itu kan untuk apa ya, membuat kita saling memberikan koreksi dan saling mendukung begitu. Nah, ketika kita mendapatkan seperti itu, kemudian kita bisa menerima dengan baik. Nah, proses merendahkan diri itu sedang terjadi begitu. Nah, tapi ketika kita tidak menerima dengan baik, ya proses merendahkan diri itu masih jauh begitu. Nah, itu yang terus kita pergumulkan begitu. Terima kasih Bu. Saya kira itu sesuatu yang justru harus selalu kita ingatkan agar keindahan itu bukan hanya ketika di luar, tapi justru ketika di dalam itu keindahan itu terpancar.